Bendera Palestina berkibar di La Liga, striker Israel tidak berani datang. Para supporter Osasuna membentangkan bendera Palestina dalam laga kontra Granada. Usut penyausut supporter Osasuna sudah mendukung Palestina sejak beberapa tahun silam karena kekejaman perang oleh Israel. Dan kini masalahnya adalah striker Granada ada yang merupakan orang dari Israel, yakni Son Weisman. Weisman pun absen dari pertandingan tersebut. Dilansir dari media Spanyol, Weisman absen karena alasan keamanan. Sepak bola Italia dituding tak tegas soal hukuman berjudi. Sandro Tonali yang sudah mengakui terlibat dalam judi sudah mendapatkan hukuman. Pemain Newcastle United tersebut kemungkinan dihukum 1 tahun larangan bermain di sepak bola. Dan mantan pemain Arsenal Paul Merson merasa hukuman itu terlalu berat. Dia kebetulan juga membuka klinik untuk orang yang kecanduan berjudi. Fans Newcastle United juga keberatan dengan hukuman di Italia. Namun Simon merasa seharusnya para pemain dihukum 3 tahun karena sudah ada aturan yang tertulis. Ajax Amsterdam diambang degradasi. Krisis yang menimpa Ajax Amsterdam benar-benar sudah akut. Jati diri sebagai raksasa di Eredivisie Belanda sama sekali tak tampak sejak awal musim ini. Ajax kembali jadi bahan pembicaraan setelah menelan kekalahan dari FC Utrecht pada pekan ke-9. Kekalahan tersebut tambah memalukan karena Utrecht sebelumnya merupakan tim penghuni dasar klasemen. Berkat kemenangan dari Ajax tersebut, Utrecht kini naik ke peringkat 16 dengan koleksi 6 poin. Ajax yang tadinya berada di posisi 16 pun kini terpaksa tergusur ke posisi 17. Skuad asuhan dari Maurice Stijn tersebut baru mengumpulkan 5 poin dari 7 laga. Dominic Szoboszlai takjub dengan atmosfer dari derby Merseyside. Dominic Szoboszlai tersihir dengan atmosfer supporter di laga Liverpool versus Everton. Menurutnya, laga yang bertajuk derby Merseyside tersebut sangat emosional dan juga menyenangkan. Derby Merseyside sendiri merupakan laga derby perdana dalam karir Dominic Szoboszlai. Sejak memulai karir pada tahun 2017 silam bersama klub Austria, Szoboszlai belum sekalipun pernah merasakan bermain di laga-laga derby. Holland belum pecah telur di Liga Inggris. Belum ada gol Rasmus Holland di Liga Inggris sejauh ini. Namun manajer Manchester United Erik ten Hag tak khawatir soal pacak gol dari Holland tersebut. Holland belum bisa mencetakkan gol dari 6 laga kali diturunkan, termasuk saat bertemu dengan Sheffield United pada akhir pekan kemarin. Ten Hag selaku manajer tidak memusingkan hal tersebut karena merasa Holland masih dalam tahap adaptasi. Begitu ketemu dengan momentumnya, Holland diyakini akan semakin tajam. Darwin Núñez jadi pelayan Mohamed Salah. Salah tampil sebagai bintang kemenangan Liverpool dengan mencetakkan brace ketika berjumpa dengan Everton. Gol kedua Liverpool berawal dari serangan balik. Laki-laki Núñez yang memberikan assist kepada Mo Salah. Ini menjadi assist keempat Núñez di Liga Inggris di musim ini. Menyerang 24 tahun itu, total sudah mengumpulkan 8 assist di semua kompetisi sejak berseragam Merseyside merah pada musim lalu. Menariknya, seluruh assist Núñez dibuat untuk gol dari Mo Salah. Núñez menjadi pemain Liverpool yang paling banyak memberikan assist untuk satu orang yang sama sejak era Liga Inggris. Aston Villa mulai intip zona Eropa. Pelatih Aston Villa Unai Emery mencoba meredamkan timnya untuk bisa bermain di Liga Champions setelah pasukannya mampu mengalahkan West Ham United pada gelaran Liga Inggris. Aston Villa sukses meraih kemenangan besar atas West Ham United. Mereka membekuk sang tamu dengan skor akhir 4-1. Dengan hasil ini Aston Villa mencatatkan tidak terkalahkan dalam 5 laga pertandingan dan mengoleksi 19 poin dari 9 pertandingan yang sudah dijalani. Mereka kini hanya berjarak 2 poin dari sang pemuncak klasemen yakni Manchester City. Wonderkid Barcelona jadi pahlawan di laga melawan Athletic Bilbao. Barcelona sukses mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan La Liga. Barca harus menunggu hingga menit ke-80 untuk bisa mencetakkan gol kemenangan atas Bilbao. Gol sematawayang Blaugrana diciptakan oleh bintang muda mereka yang merupakan jebolan La Masia yakni Magueu. Berkat hasil ini, Barcelona pun kini menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 24 poin. Sementara Bilbao menduduki posisi ke-6 dengan koleksi 17 poin. Magueu tampil gemilang dalam laga debutnya bersama Barcelona. Pemain 17 tahun itu langsung mencetakkan gol kemenangan Blaugrana atas Athletic Bilbao. Magueu dimasukkan Xavi Hernandez menggantikan Fermin Lopez di menit ke-75. Tak butuh waktu lama buat Gueu untuk berkontribusi. Dia langsung mencetakkan gol ke gawang Athletic Bilbao hanya dalam tempo 30 detik di atas lapangan.
Maguire bintang Spanyol dan juga Barcelona. Satu bintang muda siap meledak di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Bintang muda tersebut adalah Maguire yang sudah menunjukkan aksi impresif bersama timnas Spanyol U17 dan juga Barcelona. Maguire punya jejak karir yang mirip dengan Lamine Yamal. Mereka sama-sama tampil menonjol di La Masia. Karir apiknya pada level junior membuat mereka promosi ke tim utama Barcelona pada musim 2023-2024. Maguire telah menjadi bagian dari Spanyol U17 sejak tahun 2022 yang lalu. Catatan gol dari sang penyerang tengah tergolong cukup apik. Maguire mampu mencetakkan 7 gol dari 8 laga yang dimainkan bersama timnas Spanyol. Bayern Munchen naik darah usai Alphonso Davies semakin mendekat ke Real Madrid. Bayern Munchen naik darah usai Alphonso Davies semakin lengket dengan raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid jelang bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir oleh VHS, Real Madrid bakal segera merencanakan pertemuan dengan agen Alphonso Davies guna membahas kontrak pemain dari Bayern Munchen tersebut. Langkah Real Madrid itu sebagai respon atas sikap Alphonso Davies kepada Bayern Munchen saat bursa transfer musim dingin tinggal menyisakan 3 bulan lagi. Real Madrid dilaporkan harus mengeluarkan biaya minimal 50 juta euro atau setara dengan 840 miliar rupiah. Manchester City tak akan memperpanjang masa bakti dari Kevin De Bruyne. Manchester City dikabarkan khawatir dengan catatan cedera yang dialami oleh Kevin De Bruyne dan mungkin tidak akan menawarkan kesepakatan baru begitu kontraknya berakhir nanti. Menurut laporan dari Football Insider, yang akan berakhir pada tahun 2025 habis tanpa menawarkan kontrak yang baru. Fabrizio Romano beberkan detail kontrak dari Isco. Isco alarkan sukses menjadi pilar kunci dari Real Betis kala didatangkan di musim panas ini. Dia masih mampu tampil gemilang dan menjadi salah satu pemain andalan dari Manuel Pellegrini. Terakhir, Fabrizio Romano membeberkan detail kontrak Isco bersama Real Betis. Jurnalis asal Italia itu mengklaim jika saat ini Isco memiliki kontrak hingga akhir musim, namun masa baktinya bisa otomatis diperpanjang. Ada dirinya mampu mengepakkan minimal 25 laga bersama Real Betis di lintas kompetisi. Selain kontrak baru, Romano juga membeberkan soal klausul rilis di angka 10 juta euro dan angka tersebut jelas menjadi mahar yang kompetitif untuk para peminatnya. Todd Boehly bakal beri kebebasan Pochettino terkait transfer pemain. Pemilik Chelsea yakni Todd Boehly bakal memberikan kebebasan penuh terkait transfer kepada Mauricio Pochettino. Perkara transfer Chelsea sebelumnya memang tak dipegang oleh para juru taktik The Blues kalau pemilik asal Amerika Serikat itu datang. Menurut laporan dari Mirror, pelatih asal Argentina bakal memegang penuh kendali transfer di Chelsea dan tim akan bersiap terjun ke lantai bursa transfer pada Januari mendatang guna memperkuat komposisi tim untuk menunjang kestabilan Chelsea di musim ini dan musim-musim yang akan datang. Manchester United kejar gelandang Valencia. Manchester United ancang-ancang siap menambah amunisi. Satu nama masuk dalam radar transfer tersebut dan dia adalah Javi Guerra, gelandang 20 tahun yang masih berkostum Valencia. Menurut VHS, juara Liga Inggris 20 kali itu kini menyiapkan tawaran senilai 50 juta euro atau sekitar 842 miliar rupiah demi mendatangkan Guerra. Manchester United sendiri optimis angka demikian cukup untuk bisa menggoda Valencia. Pasalnya Los Jazz sedang mengalami masalah keuangan. Ten Hag dipecat, Graham Potter bakal tukangi Manchester United. Graham Potter dikadang-kadang bakal menggantikan posisi dari Erik ten Hag andai juru taktik asal Belanda tersebut dipecat. Selain United, Napoli juga membidiknya guna menjadi pengganti dari Rudi Garcia andai sosok asal Prancis itu terdepak. Menurut laporan dari The Sun, mantan pelatih Chelsea dan Brighton tersebut bakal menjadi opsi bagi United. Andi Setan Merah memecat Erik ten Hag andai pemilik minoritas saham klub yakni Sir Jim Ratcliffe jadi mengakuisisi klub dalam waktu yang dekat ini. Potter pun ditargetkan andai hasil minor terus menghantui Manchester United. Selain Setan Merah, Napoli juga mengincar juru taktik asal Inggris tersebut bersama dengan Antonio Conte. United saat ini memang tengah mengalami start buruk sejak 1989 pasca 4 kali menuai kekalahan dalam 7 laga awal di Liga Inggris.
El Shaarawy menangis usai bobol gawang AC Monza. Roma menjamu Monza di Stadion Olimpico. Meski tampil dominan, Roma kesulitan untuk bisa mencetakkan gol dari menit awal. Bahkan Monza sudah bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama setelah Danilo D'Ambrosio mendapatkan kartu merah. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-90 ketika El Shaarawy menjebol gawang Monza lewat sepakan voli. El Shaarawy kemudian menangis usai membobol gawang Monza. El Shaarawy disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola yang terlibat judi ilegal bersama rekan timnya yakni Nicolas Zalewski. Meski demikian, tuduhan itu sudah membuat El Shaarawy terguncang karena merasa tidak pernah melakukan hal serendah tersebut, apalagi sampai mencoreng karirnya. Ejek lawan, Jose Mourinho kena kartu merah. Jose Mourinho dihukum kartu merah dalam laga AS Roma versus Monza. Mourinho mengejek pihak lawan dengan gestur menangis. Jelang akhir laga di menit ke-90+7, pelatih AS Roma Jose Mourinho berulah. Itu diawali oleh para pemain Monza yang mencari bola untuk buru-buru lakukan lemparan ke dalam. Mourinho lantas tertangkap kamera mengejek pihak lawan. Mourinho sambil membuat gestur menangis. Tanpa ampun, wasit langsung melayangkan kartu merah. Jose Mourinho pun tidak protes dan langsung meninggalkan lapangan. AC Milan kalah dari Juventus. AC Milan dibungkam oleh Juventus di laga pekan ke-9 Serie A di San Siro. AC Milan bermain dengan 10 pemain saja karena Milik Tahu di kartu merah. Sementara untuk gol sematawayang Juventus diciptakan oleh Manuel Locatelli. Dengan hasil ini Juventus masih tetap di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 20 poin dari 9 laga. Sementara Milan tertahan di posisi kedua dengan koleksi 21 poin.